So, perundungan. Kapan terakhir kalian dengar kata itu? Jarang kepikir sebenarnya kan, kalau nggak disebut-sebut. Sebenarnya, kalau dilihat-lihat, perundungan itu ada di mana-mana. Orang-orang sering bilangnya bullying itu termasuk budaya bercanda atau hal yang lumrah dialami oleh semua orang, saking dinormalisasinya hal ini. Padahal, efeknya terhadap mental dan fisik gak bisa dianggap enteng kan? Pastinya di antara kalian ada yang pernah jadi korban ataupun pelaku. Tapi sebenarnya, apa penyebab utama dari perundungan ini? Seberapa bahayanya? Dan bagaimana harusnya kita bersikap sebagai seorang yang hidup di antara masyarakat yang telah menumrahkan konotasi perundungan sampai tidak terlihat keburukannya ini? Bersama saya, Raihan Ilham Rabani, mari kita simak. So, poin pertama, seberapa bahayanya? Kita bisa lihat hal ini langsung dari data-data di lapangan. Seberapa banyak kasus yang sering kalian dengar di mana judul beritanya itu seorang pelajar atau mahasiswa bunuh diri karena dirundung temannya? Banyak? Seberapa banyak kasus di mana seorang anak putus sekolah karena trauma dibully teman-temannya? Gak bisa dipungkiri, perundungan ini kasus yang berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup seseorang, terutama pada mental mereka. Karena di antara banyaknya kasus orang-orang yang berhasil bertahan hidup melawan perundungan adalah orang-orang yang mengakhiri hidup karenanya. Please lah, gak ada moralnya orang, gak mungkin ada yang pengen orang lain mati sia-sia kan? This is why, kenapa kita harus sebisa kita jangan sampai membiarkan dan menormalisasi hal ini. Oke. Gambarkan ini dalam pikiran kalian. Katakanlah ada seseorang, kita namai A. A ini seorang, mungkin Anda, mungkin teman Anda, mungkin saya. Siapapun bisa menjadi A ini. Lalu ada orang lain, kita namai B. B ini juga seseorang, yang bisa saja Anda, saya, atau siapapun juga. B ini seorang manusia, dia juga punya emosi dan perasaan. Jadi bayangkan saja, kalau Anda diejek terus-menerus setiap hari, apa yang Anda akan lakukan? Marah? Mungkin saja. Namun kebetulan saat B sedang marah-marahnya, dia bertemu dengan A. Nah, saat Anda marah, saat identitas Anda dilecehkan, diejek sedemikian rupa, Anda kehilangan kontrol. Hal inilah yang menurut saya menjadi penyebab sebagian besar kekerasan terhadap sesama kita. Dan bukan hanya dari marah saja. Saat Anda sedih karena ditinggalkan oleh keluarga Anda, saat Anda takut karena trauma yang dialami, saat hidup dirasa gak adil terhadap diri Anda, disitulah Anda dapat kehilangan kontrol. Dan disitulah Anda ingin merebutnya kembali. Dan disitulah aktivitas berbahaya seperti perundungan dapat terjadi. Oke. Jadi, spoiler warning sedikit. In this story, there is no villain. Mari kita ingat kembali gambaran tadi. Masih ada si B di pikiran? Bagus. Bayangkan si B ini lagi menjalani hidup, tapi ada orang lain, katakanlah si C. Si C ini datang ke si B, dan dia mengejek B terus-menerus, setiap hari, tanpa terkecuali. Dan ingat, apa yang B lakukan selanjutnya? Dia marah. Tapi karena dia merasa gak berdaya lawan C, dia lampiaskan emosi itu ke A. Inilah yang kita bakal sebut cycle of violence, di mana sebuah kekerasan dalam bentuk apapun biasanya akan berbuah kekerasan lain. Jadi, siapa yang salah? Apakah B karena dia marah? Tidak kan? Anda juga pasti marah kalau Anda jadi B. Apakah A karena dia ketemu B pada saat dia marah? Enggak juga. A itu gak sengaja ketemu B. Bagaimana dengan C kalau begitu? Nah, mari kita dalami sedikit. Kira-kira orang mana yang bakal mengejek orang lain secara terus-menerus tanpa berhenti setiap hari tanpa alasan tertentu? Si C, tanpa kita sadar, bisa jadi adalah seseorang yang dirundung juga dulunya. Karena orang yang memiliki kontrol akan merasa tidak perlu untuk merebutnya kembali. So, enggak. In this story, there are no villain. There never was one. Tidak pernah ada villain. Oke, jadi saya berbohong sedikit. Sebenarnya ada satu hal lain selain siklus kekerasan yang menjadi faktor dalam kasus perundungan yang terjadi. Selain disakiti, biasanya ada sebuah isu lain yang mendorong seseorang untuk merebut kontrol dari orang lain, yaitu normalisasi. Seperti yang tadi disampaikan, normalisasi ini merupakan isu utama dari perundungan. Tanpa kata-kata itu cuma bercanda, tanpa adanya audiens yang pasif, perundungan gak mungkin dirasa lumrah. Selain membuat orang nyaman untuk merundung orang lain, normalisasi ini juga membuat orang yang mungkin melakukannya merasa bahwa konsekuensi yang disebabkan oleh hal ini bukannya berbahaya, malah sesuatu yang sudah sepatutnya dilalui oleh semua orang. Teori ini, seperti yang disampaikan oleh Albert Bandura, dinamakan social learning theory, di mana kita mengulangi atau menirukan perbuatan yang dibiarkan ataupun yang dihargai oleh masyarakat. Jadi, solusi menyelesaikan isu ini sebenarnya bukan dengan menyalahkan pelaku ataupun menyudutkan korban, namun dengan merangkul keduanya.
tanpa menertawai, tanpa membiarkan, dengan empati mengetahui dan menyampaikan konsekuensi dari perundungan ini. Perundungan bukanlah sebuah tanda kekuatan. Perundungan adalah tanda bahwa seseorang memerlukan dukungan. Maka dengan menyediakan sarana yang memberikan hal tersebut, kita dapat menyelesaikan masalah ini sedikit demi sedikit.